Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Biarlah kita boleh mengawali hari ini dengan bersekutu bersama dengan Tuhan. Terlebih dahulu kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami rindu untuk menaikkan pujian bagi Engkau. Terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Kita akan bawa hati kita akan naikkan syukur kita melalui puji-pujian bagi Allah kita. Tuhan, namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadiratmu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Dengan segenap hati kita menyatakan, Tuhan, namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadiratmu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadiratmu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segala
nama Tuhan. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Hati kami Tuhan, hati kami dipenuhi nama Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini Tuhan. Biarlah setiap pujian dan nyanyian kami ini boleh menyukakan hatinya Tuhan. Sebentar Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh siap membuka hati kami dan Tuhan berbicara atas kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat pagi. Kita berjumpa di program Selamat Pagi Bapa pagi hari ini. Kita sudah naikkan pujian kita dan penyembahan kita. Tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita masih belajar tentang Kristus adalah kekuatan. Kita mau pagi hari ini belajar dari 2 Korintus 12 ayat yang ke-10, di mana kita mau belajar kita lemah tetapi kita bisa mendapat kekuatan. Mari sama-sama kita mau buka di 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Di dalam ayat ini terdapat sebuah paradoks Bapak Ibu Saudara, yaitu jika aku lemah maka aku kuat. Mengapa ada paradoks Bapak Ibu? Karena yang pertama, manusia pada kenyataannya menginginkan kondisinya selalu dalam keadaan kuat. Jarang sekali kita menemui bahwa manusia lebih suka dalam kelemahannya. Manusia lebih suka dalam kekuatannya, dalam kehebatannya. Kekuatan di dalam keuangan, kekuatan di dalam jabatan, kekuatan di dalam pendidikan, kekuatan di dalam status sosial. Nah, biasanya manusia lebih suka untuk hidup di dalam kekuatan. Lalu yang selanjutnya, manusia tidak dapat memahami bagaimana sebuah kelemahan bisa menjadi kekuatan. Nah, pagi hari ini kita mau belajar bagaimana kelemahan itu bisa menjadi kekuatan bagi kita. Dari ayat ini kita bisa belajar kekuatan akan menjadi kelemahan jika kita bersuka cita di dalam kelemahan. Bapak Ibu Saudara, tidak mudah bagi kita ketika kita hidup di dalam kesukaran. Kita tidak serta-merta bisa hidup di dalam kesusahan atau penderitaan karena kita tidak tahu seberapa lama kita akan menanggung penderitaan itu dalam kehidupan kita. Ayat ini juga dituliskan Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus menuliskan bahwa ia senang dan rela di dalam kelemahan.
Saya rasa Paulus juga tidak akan mengerti seberapa lama Paulus akan mengalami penderitaan di dalam kehidupannya. Tuhan izinkan Paulus memiliki duri dalam daging yang harus dia alami, dan Tuhan izinkan itu terjadi. Namun Paulus tidak akan mengerti akan berapa lama Paulus akan menanggung itu semua. Namun di sini Paulus bersukacita, senang dan rela untuk hidup di dalam kesusahan. Paulus lebih suka untuk hidup di dalam siksaan, mengalami penderitaan, dan hidup di dalam kelemahan. Paulus mendapatkan esensi atau mendapatkan alasan di mana dia mau bersukacita di dalam kelemahannya. Karena Paulus sangat mengerti ketika Paulus bersandar kepada Tuhan, bersandar hanya kepada Kristus, maka kasih karunia Tuhan akan dilimpahkan dalam kehidupannya. Dia akan mengalami kasih karunia Tuhan, merasakan kasih karunia Tuhan lewat kelemahannya. Untuk itu Paulus memiliki alasan. Ketika Paulus dalam kelemahan, maka Paulus akan mendapat kekuatan daripada Tuhan. Untuk itu, maka ayat ini mengatakan, aku rela, aku senang di dalam penderitaan, di dalam siksaan oleh karena Kristus. Paulus lebih suka bermegah, lebih suka dalam penderitaan atau dalam kelemahan, karena Paulus menyadari bahwa ketika Paulus berada dalam kelemahan, maka Paulus dapat merasakan kuasa Tuhan nyata dalam kehidupannya. Di ayat sebelumnya dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Inilah alasan Paulus di mana Paulus bersukacita di dalam kelemahannya, mampu bersukacita, rela bersukacita di dalam kelemahannya, karena Paulus tahu di dalam kelemahannya kuasa Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dan dalam kehidupan Paulus pun, Paulus boleh menjadi tempat bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya dalam kehidupannya, sehingga banyak orang boleh tahu lewat kehidupan Paulus kebaikan Tuhan dinyatakan. Nah, mari kita mau juga belajar seperti Paulus. Ketika kita mengalami proses kehidupan kita tahu bahwa kita tidak akan mengerti seberapa lama kita akan menghadapi masalah ini, seberapa lama penderitaan ini boleh ada dalam kehidupan kita. Namun kita mau belajar seperti Paulus, mencari alasan apa yang seharusnya dapat kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita, supaya kita bisa bersukacita di dalam kelemahan. Mari kita mau ingat sama-sama Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam kelemahan kita kuasa Tuhan menjadi sempurna. Mari itu jadikan alasan dalam kehidupan kita untuk kita bersukacita melewati setiap penderitaan dalam kehidupan kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mau jalani kehidupan kita mau belajar bersukacita di dalam penderitaan kita. Karena tanpa kita sadari, ketika kita mengalami penderitaan, masa-masa di mana kita begitu susah adalah masa-masa terkuat kita, karena Kristuslah yang memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Kristuslah kekuatan sejati itu yang akan melimpahi kita dengan kekuatan dan penghiburan yang daripada Tuhan. Dan yang pasti kita mau pakai kehidupan kita menjadi panggungnya Kristus, menjadi panggungnya Tuhan, menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika orang melihat kehidupan kita, walaupun didera dengan penderitaan, tetapi kita tetap bersukacita, maka itu menjadi kesaksian yang luar biasa bahwa anak-anak Tuhan bisa bersukacita di dalam kelemahannya. Mari kita sama-sama pagi hari ini menjalani hari ini, seberapa sulit, seberapa hebat kesusahan itu akan kita lewati, tetapi kita mau melewatinya bersama Tuhan dan kita bersukacita di dalamnya. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Bapak yang penuh kasih, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh belajar seperti Paulus yang mau rela senang hidup di dalam kelemahan. Karena Paulus mengerti bahwa di dalam kelemahannya kuasa Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan sempurna atas kehidupannya. Dan kami mau belajar seperti Paulus. Kami mau bersuka cita di dalam kelemahan kami. Sebab kami tahu ketika kami lemah, maka kami kuat oleh karena Tuhan. Kami mau menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang tuntun kehidupan kami. Kami mau bersuka cita melewati hari ini karena Kristuslah yang akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.